Maksud hati sombongkan AHY, apa daya jadi makan hati? Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Kelakuan kader dan politisi Partai Demokrat memang kadang koplak, kadang lucu, dan kadang memprihatinkan. Mereka berupaya keras untuk mendongkrak citra partai dan SBY atau AHY. Padahal itu sih kalau dilakukan di media sosial, sama saja dengan ngebazar. Sama dengan apa yang selama ini mereka tuduhkan pada para pendukung pemerintah yang sah, para pendukung Presiden Jokowi. Bahkan Partai Demokrat menyatakan perang dengan para buzzer. Padahal seperti yang sudah bocor di media sosial, banyak beredar screenshot yang memperlihatkan grup buzzer yang diduga menaikkan tagar di Twitter untuk mengangkat citra Partai Demokrat. Seperti contoh di bawah ini, setiap orang memiliki akun medsos sebanyak 15 hingga 20 akun. Nah, kalau bukan buzzer apa namanya? Sekali lagi ini statusnya diduga ya. Namun seperti yang sering saya katakan sebelumnya, jadi buzzer buat Partai Demokrat maupun SBY atau AHY itu sulit ketimbang jadi buzzernya Presiden Jokowi. Kalau jadi buzzernya Presiden Jokowi, begitu banyak prestasi dan hasil kerja yang bisa dikemukakan. Dan itu semua kenyataan, bukan sekedar isapan jempol atau polesan lipstik. Barusan tadi pagi saya menulis soal resminya blok Rokan diambil alih oleh Pertamina. Sebuah kebijakan dan keputusan yang butuh kerja keras, namun tidak mustahil. Bisa kok dicapai di era Presiden Jokowi, termasuk prestasi fenomenal Presiden Jokowi yang berhasil mengakuisisi saham Freeport. Prestasi yang akan dikenang selamanya, belum lagi hasil kerja lainnya seperti BBM satu harga, yang menyamakan harga BBM hingga ke pelosok terdalam dan terjauh di Indonesia. Kalau Presiden Jokowi bisa, mengapa selama 10 tahun SBY berkuasa tidak bisa? Sementara kalau jadi buzzernya Demokrat atau SBY atau AHY, apa prestasi yang mau diangkat? Hanya bisa mengangkat tagar, contohnya seperti yang di atas itu. Tagar Demokrat semakin solid. Tanpa bisa mengangkat prestasinya, mau angkat hambalang. Akhirnya seperti halnya para buzzer itu, para kader atau politisi Demokrat hanya bisa mencari-cari celah, apapun disambar, termasuk hasil survei. Walaupun gak bagus-bagus amat, yang penting ada dan terlihat bagus. Inilah yang dilakukan oleh seorang pendukung Partai Demokrat di sebuah aplikasi buat baca berita, Babe. Dengan nama akun Partai Demokrat, dia mengunggah hasil survei dari Indo Strategik. Hasil survei itu dibuat lagi jadi sebuah grafik oleh Partai Demokrat di bawah ini. Memang hasil survei itu benar ada sebagai bagian dari rangkaian hasil survei Indo Strategik. Namun itu hanya terbatas di antara tokoh-tokoh yang jadi ketua umum partai politik. Makanya di sana tidak ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Risma, ataupun Ridwan Kamil. Sementara hasil survei Capres yang diunggulkan secara keseluruhan menempatkan Prabowo di urutan pertama dengan 17,5%, lalu Anies dengan 17%, dan Ganjar Pranowo dengan 8,1%. Sedangkan nama AHY adanya di urutan 6. Sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 15,4%. Artinya hasil survei ini tidak bisa juga jadi pegangan absolut. Hasil survei lengkapnya bisa dilihat di website Indo Strategik. Hasil survei yang diposting akun Partai Demokrat di aplikasi Babe disertai dengan puja-puji terhadap AHY. Sepertinya cara postingan di aplikasi ini seperti Facebook. Jadi postingan itu kemudian bisa dikomentari oleh akun-akun lain. Yang menarik tentu saja komentar akun-akun lain terhadap postingan tersebut. Kita bisa membaca komentar itu tanpa harus menginstal aplikasi. Ada puluhan komentar di sana, mungkin juga ratusan ya. Dan hampir 99% bukannya memuji AHY ataupun mendukung Partai Demokrat, melainkan malah menghujat dan mencemooh hasil survei itu. Antara lain saya kutip sebagian kecil di bawah ini dengan nama akun dilanjutkan dengan komentarnya. User 306644006901. Tanggung amat, nomor 1 juga nggak apa-apa. Dilanjut dengan akun lain derajat 888. Demokrat beriklan terus di Babe sebelum musnah di 2024. Dilanjutkan dengan akun lain Ilham. Mangkrak, sudah pasti saya tidak akan memilihnya. Baik di kabupaten, provinsi, apalagi capres. Dilanjutkan oleh akun lain yakni user 60416182066766. Ogah, calonkan sana. Dijamin nyongsap. Dilanjutkan oleh Ernest Tandungan, tapi bohong kena prank semua. Diikuti oleh emot tertawa. Dan yang terakhir David Culai, yang lainnya hitam putih, dia doang yang berwarna.
Cuy, dan banyak lagi ya, saya yakin komentar para akun itu bikin sakit hati yang memposting. Sudah capek-capek dibikin grafik yang elok dan cantik, malah kena cemoohan. Benar kan? Jadi buzzernya Demokrat itu sulit pakai banget. Maksud hati mau mendulang puja-puji. Akhirnya malah makan hati. Selalu dari kurang. Kasian, doa Rizik hari ini berbalik menimpanya. Ditulis oleh Argo Javiras di sewar.com. Nasib apes nan sial hari ini kembali dipanen oleh Imam Besar Baliho Mr. Rizik Pertamburan. Hari ini dia belum bisa menghirup udara bebas keluar dari penjara. Mantan pedagang parfum di Tanah Abang yang katanya pernah diundang Raja Salman itu tetap harus menjalani penahanan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi selama 30 hari ke depan. Pengacaranya pun termehong-mehong saat mendapat kabar yang tidak sedap yang melipir ke kupingnya. Sembari memikirkan fee-nya yang belum cair, barangkali sungguh zalim, umpatnya sambil ngedumel. Masa penahanan Rizik dalam pusaran kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung memang sudah habis masa penahanannya dan bebas hari ini. Namun apes nian, The King of Baliho itu harus kembali menjalani isoman. Menjalani penahanan selama 30 hari ke depan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi. Doanya yang dulu terlontar dari mulut kotornya itu kini dihajar balik oleh karma yang menimpanya. Bikin susah hidupnya, seratkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia. Tidak dapat anak keturunan yang soleh dan solehah, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah setiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Dan hari ini Imam Besar Baliho kena karma di bagian yang ini, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Ingin saya katakan mampus tapi tidak boleh, makanya jangan umbar doa sembarangan di muka umum. Entah kenapa, kaum Bani Onta suka banget umbar doa sembarangan di depan publik. Dulu juga Tifatul Sembiring pernah ngucapin doa yang sembarangan pula. Berilah petunjuk kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Gemukkanlah badan beliau karena kini terlihat makin kurus. Begitu doa Tifatul Sembiring dalam sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu. Doa Tifatul Sembiring itu tidak lebih tidak kurang sama persis dengan doa seorang suami yang istrinya wajahnya merongos, lalu minta Allah mencantikkan wajah istrinya agar cantik seperti Julia Roberts. Masih dalam momen yang sama saat sidang paripurna itu, politikus Partai Gerindra M. Syafi'i juga mengumbar doa ngaco yang sembarangan. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, dan seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Tak ketinggalan pula doa mak lampir Nino Warisman yang juga diumbarinya secara sembarangan di muka umum pakai acara ngancam Allah segala, awas jangan sampai Prabowo Subianto tidak menang Pilpres 2019. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Begitu bunyi doa si nenek sihir ini. Begitulah kura-kura ciri khas doa orang munafik. Berdoa hanya untuk memuaskan nafsu syahwat duniawi belaka. Allah dijadikan sasaran tembak demi kepentingan mereka. Model-model macam mereka ini sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Yang namanya doa tuh ya bukanlah sarana untuk memaksakan kehendak dan ego manusia kepada Allah. Akan tetapi doa adalah jalur komunikasi kepada Allah sebagai otoritas yang suci terkait ketulusan dan kesungguhan, bukan untuk menghujat orang melalui doa. Rizik, Tifatul, Syafi'i, dan Nino ini telah mempermainkan Allah yang maha suci dalam momen doa yang seharusnya sakral hanya demi kepentingan hasrat politik duniawi mereka. Doa para munafikun dengan ciri-ciri nifak amali adalah kebohongan yang absolut jika berbicara tidak akan didengar Allah. Sebab sesungguhnya orang-orang munafik itu atau ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Wahai Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, atau bersihkanlah amalku dari riya, bersihkanlah lisanku dari dusta,
bersihkanlah mataku dari pengkhianatan. Sesungguhnya engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hadis riwayat Hakim Al-Qot